Jadi teman-teman, ya itu saja untuk video di sesi kali ini. Kita lanjutkan video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abang Jago Explore. Kali ini kita akan bertanya lagi kepada Tuk Donald. Bersedia, Tuk? Jadi pertanyaan pertama, Tuk, apakah Koto Sijangkang itu dan di mana letaknya? Terima kasih. Sebelum Amo menjawab masalah pertanyaan tadi, berdua mau mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari Abang Jago Explore. Abang Jago tadi. Jadi dalam ini ya menurut pengetahuan lah ya, istilahnya kalau dalam adatnya pesan yang diterima ataupun taruh yang dipegang, itu Koto Sijangkang itu adalah satu daerah ataupun satu wilayah. Koto itu adalah negeri bilangan. Iya, betul. Nah, jadi semasa dahulunya, semasa nenek moyang kita, itu dinamakan itu tuh Koto Sijangkang. Nah, itulah nama aslinya. Mortakus itu adalah rekayasa dari kolonial Belanda. Oh iya, begitu ya. Jadi tepatnya kalau dulu tuh letaknya itu adalah di Kampung Dalam Koto Sijangkang. Disitulah berdiri sebelum Candi Mortakus. Situ ada satu istana dulu di zaman Gasip. Di situ ada perguruan tinggi Dharmapada. Itu di eranya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala Iskandar Zulkarnain datang ke Indonesia. Itulah asal muasalnya Koto Sijangkang itu. Semuanya mulai dari hulu Sungai Kampar itu disebut Koto. Sampai ke Kampar kiri sana, sampai ke Teluk Pantan, itu semuanya dipanggil Koto. Jadi dulunya bernama Koto. Belakangnya setelah bernama Koto itu bernama Kenegrian. Setelah Kenegrian bernama desa. Itulah kira-kira asal muasalnya Mortakus. Di mana letaknya Koto Sijangkang? Letaknya Koto Sijangkang adalah di 01 Listiwa. Tepatnya di 13 Kampar, desa Mortakus kalau sekarang. Jadi di mana letak pasar yang terkenal itu yang bernama Indomedan? Pasar yang dua, pertama disebut Pasar Indo-Dunia. Pasar Indo-Dunia ini diduduki oleh Putih Bungsu. Yang mengambil aliran keturunan garis keturunan ibu. Kalau dulunya Siompu yang duduk di Pasar Indo-Dunia. Dan Pasar Indomedan diduduki oleh Raja Bujang Pelangka yang mengambil keturunan dari ayah. Sedang sementara mereka ini semuanya ini kakak beradik. Ini banyak ini. Itu ya. Jadi begitu ya, Tuh ya. Jadi pertanyaan kedua, apa asal usul 5 Koto ini? 5 Koto itulah waktu kami mengadakan kunjungan ke Sumatera Barat, tepatnya di Batu Sangkar. Ini salah satu pertanyaan yang tak bisa dijawab. Padahal jawaban ini ada sama saya sebetulnya. 5 Koto ini sebetulnya berasal dari Mortakus. Ini 5 orang bersaudara, tidak ada penyolo-penyolo. Ini pernah saya bicarakan sama Datuk Ramli Perbatasait. Dia kan pucuk sekarang. Di Salo. Betul. Tidak ada kata-kata penyolo. Kuok, Salo, Bangkinang, Erciris, Rumbio, ini kakak beradik. Keturunan daripada Putih Indo-Dunia tadi. Semuanya kita nih sama. Cuman berangkatnya ke 5 Koto belakang. Tidak ada luak dari 50. Siapa yang bilang luak 50? Kata-kata luak dengan luhak
ini sangat jauh berbeda. Kalau kita ambil kata-kata luha, luha itu adalah satu wilayah, ya betul. Ataupun kalau di bahasa kita kawasan. Kalau luak, luak ini artinya sumur galian. Iya. Ya, jadi orang kita tertipu kenen kolam. Bahasanya kalau luak itu katanya luak berkurang. Iya betul. Itu tidak benar. Saya ini di Batu Sangkar di Pagaruyung betul. Nih berdiskusi berdialog misalnya. Masih hidup tuh Dr. Heri Sunarajo. Iya. Ya kan? Jadi nggak benar tuh 5 koto berasal semua. Kita semuanya berasal dari Martakus. Itu makanya saya bilang Andiko ini dikutip dari keturunan 44 nenek moyang kita, 44 pasang anak. Nah, apalagi kita apa? Nggak ada. Kalau kita ini semuanya satu asal. Silakan aja. Kalau orang nggak percaya, mari kita buktikan. Menarik sekali ya, Tuk ya. Hah? Menarik sekali pembahasan kita. Ini kita kupas habis-habisan. Iya betul. Ini Datuk bilang ya, kalau ndak ada, kalau istilah dalam bahasa adat, ada yang tergeser mau turun, tersinggung mau naik, atau singgung mau naik, mau tergeser mau turun, hadapi saya tantang, bawa dokumen, bawa data. Iya. Diadu ya. Diadu data tadi. Diadu data kita. Saya nggak mau kata agama. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah, sekalipun pahit. Mungkin Ilham tahu tuh. Betul sekali. Jadi pertanyaan ketiga tuh, Putri Reno Bulan itu siapa? Baru. Inilah yang mengatakan yang untuk bilang barusan ini. Katakanlah yang benar itu benar dan yang pahit itu pahit. Sekalipun yang salah itu salah, sekalipun pahit, ya kan? Putri Reno Bulan adalah salah seorang anak dari Nenek Datuk Rajo Dewalai dahulu di abad ke-13. Kalau saya nggak salah namanya yang Padu. Kalau sukunya, maaf, bicara suku kami, ya. Soalnya yang putih kalau dulunya dari keturunan ibu ini anak, bukan keponakan. Ya betul. Bukan anak keponakan. Ya. Kalau kita menurut mengikuti garis keturunan ibu. Betul. Nah, jadi Putri Rembulan ini istilah bahasa adatnya tapijak di Bonangarang hitam tapak, sehingga dibuang ke bukit yang nggak berangin, nggak ada angin ya, ke lurah yang nggak ada air, digantung tinggi, dikuburkan dalam, dibuang dari kampung, anyut serantau. Coba bayangkan kemana arah nanti kita cari nanti. Iya benar sekali ya tuh ya. Menarik sekali. Itu abad 13. Abad ke-13 ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama umur Kampar dan kenapa dikatakan atau disebut dengan nama Kampar? Kalau umur Kampar ini prediksinya banyak kloternya nih. Kalau kita ambil kloter pertama, kita generasi kedua dari Adam alaihissalam. Iya. Kalau generasi ketiganya itu di eranya Iskandar Dzulkarnain di zaman Nabi Nuh. Setelah itu di eranya Sriwijaya. Betul. Setelah Sriwijaya baru masuk ke Kedatuan Andiko 44. Kedatuan nih. Kedatuan. Jadi Sriwijaya. Periode mana yang harus kita ambil? Tinggal lagi kalau ulang tahun kabupaten itu sah-sah benar tuh, nggak bisa kita ganggu. Itu administrasi ya. Administrasi. Bahasa adatnya setiap nggak bisa diubah, sebagi nggak bisa danjak. Ya, itu tetap tuh. Tapi kalau mencari kita Kampar berasal dari Kemper ini. Kemper itu salah satu pohon itu. Ya. Ada yang mengatakan Kampari, ada yang mengatakan Kampar, ada yang Kampau. Jadi yang ini adalah satu kawasan atau wilayah. Jadi dari mana kita ambil umur Kampar ini? Udah berapa lama lah istilahnya? Kalau kita mengambil dari Kedatuan Andiko aja lah kita ambil. Dari kalau Kedatuan Andiko nggak usah dari Sriwijaya dulu ya. Kalau Kedatuan Andiko kan didirikan pertengahan abad ke-4 Masehi. 4 Masehi. Di mana tempatnya didirikan ini, itulah di Batu Balai Larekopu. Di situ diadakan pertemuan oleh Nenek Datuk Rajo Dubalai yang bernama Kawi. Di situ asal masalahnya. Di situ ada bentuk
suatu kerajaan kecil atau kedatuan Andiko. Itulah kira-kira sponsor kita Kamper ini. Jadi kita kalau mencari tahun berapa ini sulit. Dia puluhan ribu abad sebelum saya. Beribu-ribu tahun sebelum saya kita udah ada. Bayangkan keberadaan Kamper itu sudah ada ya. Kita generasi kedua, boleh tanyakan ke ahli tasawuf. Peradaban kita tuh sudah lama sekali. Sudah lama. Ya betul. Banyak catatan dari sejarawan dari luar negeri juga mengatakan seperti itu tuh. Bang, itu betul, saya mendukung. Daripada banyak sejarawan kita kan, sejarawan kita ini banyak juga yang mendukung dan banyak juga yang tidak. Jadi ini harus kalian satukan. Mungkinlah satu persatuan untuk perkumpulan nanti kita benahi kembali. Ya, kita benahi dalam satu persepsi. Satu persepsi agar Kamper itu betul namanya itu betul-betul naik. Saya ini bangga, apalagi Bupati baru kita ini kasih tahu sama Pak Yuzar nanti Magelang. Iya betul. Bangun Kamper ini, bangun peradabannya. Jadi apa pesan-pesan Datuk Donald sama pejabat yang baru sekarang? Sama penjabat Kamper ini pun, walaupun ini di legislatif, saya ada ngomong sama Asrul ID sama yang lain. Ini khusus kepada Bupati terpilih Ahmad Yuzar. Saya berpesan sama beliau ini, ya tolong perhatikan generasi-generasi kita yang aktif di dalam penggerakan sejarah dan peradaban kita ini, terutamanya untuk mengorbitkan kembali Mortakus. Tak usah lagi susah-susah mencari tahun berapa Kamper, tahun berapa didirikan. Udah, kita tinggal pilih mau di zamannya Kedatuan atau di zaman Sriwijaya, atau di zaman Iskandar Zulkarnain, ataupun di zaman generasi keduanya dari Adam, anaknya Adam tadi yang Atuk bilang tuh, Datuk Rajo, bukan Datuk Rajo, Mahathir Rajo yang bernama Medan Koi, dengan putri Indo Dunia. Nah, ini yang dihijrahkan ke Pulau Langkapuri ini. Nah teman-teman, begitulah wawancara saya bersama Datuk Donald ya. Tuk, terima kasih Tuk atas partisipasinya dalam wawancara ini tentang sejarah Kamper Tuk. Terima kasih banyak ya Tuk. Kalau boleh Datuk tutup dengan pantun dulu nak. Silakan kalau Datuk ingin tutup dengan pantun. Tapi berbahasa daerah ya. Tapi berbahasa daerah ya, silakan. Silakan. Saya akan berpantun untuk menutup ini ya. Yang pertama saya pantun saya itu kait bakai oton sago kilin makilin aku bahas sahu aku panen sampai ke langit tabarito turun ke bumi menjadi kabar kabanan harus amo sampaikan. Naknya dua pantun saya yang dalam ayu sungai Lindai tahun batang 10 puluh kapa minta dilabuhkan. Undaklah moko dek cedek pandai ganti penggoyang-goyang mulut kok nyo salah tolong maafkan. Nak nyo tiga pantun saya tambilang si umpun lancik tersisik di bawah lantai kok patah tolong sambungkan. Bukan mau bilang saldo dan dapet nanti untuk pandai kok nyo salah tolong perluikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, beginilah untuk awaknya. Iya, betul ya, itu pantun ya. Jadi begitulah wawancara eksklusif kami bersama Datuk Donald, Datuk Majokayo ya. Jadi semoga tayangan kami ini bisa memotivasi teman-teman semuanya, para sejarawan ya toh, para akademisi, penggiat sejarah, penggemar misteri ya tentang dan budaya kita ya, Nusantara. Mari kita satukan persepsi kita yang selama ini mungkin hanya sebatas pandangan saja atau sebatas pernyataan atau yang sebatas slogan aja lah kira-kira gitu ya. Jadi kita luruskan, kita klarifikasi agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman selama ini ya, itu ya. Jadi semoga tayangan
Abang Jago Explore ini bisa menginspirasi kita semua ya, karena begitu luar biasanya sejarah kita ya Dok. Begitu besarnya sejarah Kampar Riau ini ya teman-teman. Untuk ini kita cukupkan ya Dok ya. Terima kasih Dok. Sama-sama. Jadi kita tutup wawancara kita, podcast kita dengan untuk Donald Altin Datuk Majokayo. Kita tutup dengan salam semangat dan salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.